Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita mau ngajakin teman-teman villa tour. Ini di mana villanya? Ini di Puncak. Ini di Puncak, namanya Arunika Lodge and Resto. Jadi ini di belakang kita udah ada satu villa utama. Nanti kita akan nyoba nginep di sini. Ini desainnya dari luar udah mencuri perhatian ya. Iya, benar banget. Ini desainnya dari luar udah mencuri perhatian ya. Iya, benar banget. Dan ini sebenarnya bukan cuma satu villa itu doang. Oke. Karena area ini kan luas banget nih. Luasannya aja tau nggak berapa? Berapa? 4.112 meter persegi. Wih. Semuanya. Apal banget sampai angka terakhirnya dia. Harus. Wajib. Jadi total teman-teman di sini tuh tidak hanya villa utama, tapi ada villa-villa yang lainnya. Ada yang family cabin, yang bagian pojok sini sama ujung sana. Itu ada 2. Terus ada juga yang deluxe cabin. Deluxe cabinnya ada 4 di tengah-tengahnya. Terus juga ada yang di belakangnya Bang Jagat. Ini ada untuk tendanya. Ada 4 juga tendanya. Ada nih. 4 tendanya. Wih. Dan satu Oh bangunan iya, di situ. satu bangunan besar di sana adalah resto. Karena kan tadi judulnya emang ada restonya ya. Yap. Dan emang di sini tuh suasananya enak banget. Karena ini kalau bisa dibilang hidden gem juga sih. Hidden gem. Ini tuh posisinya kayak berada di lembah dan dikelilingi pepohonan. Terus emang Puncak tuh selalu nggak pernah salah ya sama cuacanya ya. Walaupun sering kadang tiba-tiba hujan, Tadi tapi kita tetap pas datang adem juga asri. hujan sih. Iya. Oke, kita lihat ke situ yuk. Nah, karena villanya ini tuh yang paling cakep view-nya kalau kita lihat dari sini, kita menjelaskan fasadnya dari sini deh. Benar. Ini tuh yang paling mencuri perhatian adalah menurutku perpaduan warnanya. Iya. Kontras gitu. Antara si atap yang pakai genteng bitumen warna hitam, terus ada aksen warna birunya, biru navy ya itu ya. Sebenarnya nggak navy juga sih. Lebih cerah itu daripada Lebih cerah navy. ya. Ha-ha. Yang paling menarik tuh dia kan bentuknya pelana aja ya. Yang bagian depannya tuh ditarik sampai ke depan. Yang sana kelihatan tuh nggak terlalu ke depan sehingga ada balkonnya di lantai 2-nya. Dan emang ini kan kalau misalnya kita lihat, kita bisa lihat dari berbagai angle ya. Karena dia emang nggak mepet dinding tetangga ya guys. Berdiri satu di tengah-tengah. Dan ada satu fitur yang menarik dari villa ini adalah cerobong asap. Iya. Dimana itu tadi pas kita di dalam lihat itu emang di bagian bawahnya ada tungku perapian dan terkoneksi ke atas. Kalau dari luar gini kayak farmhouse gitu nggak sih? Bener. Iya kan? Kayak kamu tadi bilang berasa di Ameriki. Amerika. Yuk kita sambil ke sana yuk, kita masuk ke dalam. Oke, kita ngobrolin dikit dong. Ini puncaknya tuh tepatnya puncak sebelah mana sih? Deket sama Puncak Pas. Oke. Jadi kayak Puncak Pas, terus habis itu udah turun dikit lagi gitu. Turun dikit. 5 menit. Iya, belok kanan. Memang kayaknya dari luar tuh jalannya ini bener nggak ya? Tapi bener kok, teman-teman tinggal ngikutin map saja, pasti nyampe sini. Ini sekarang kita akan membahas villanya lebih dalam. Jadi tadi kalau misalnya baru datang, itu kita datangnya dari arah sana. Nah, jadi datang masuk, mobilnya parkir di belakang sini. Di belakang villanya persis. Uh-uh. Dan akses masuknya yang utama itu sebenarnya depannya dari sini nih. Nah, ini langsung kelihatan dibikinin jalur untuk pejalan kakinya. Dan ini tadi terjadi perdebatan antara aku dan Miftah, mana pintu utamanya? Antara sini atau yang tengah sana? Ini pintu depan, itu pintu samping. Oke, Bisa jadi boleh. pintu utama. Jadi kita masuknya dari Oke. mana nih? Sini apa sini? Sini sih kayaknya ya. Oke. Karena ini langsung kelihatan LDK-nya kan. Terus aku juga mau ngasih tahu sih, karena ini villa utamanya, jadi emang dia tuh letaknya emang yang paling tinggi gitu Ya. loh. Jadi kita bisa lebih dapat view-nya gitu kan. Dan karena kamu udah bilang yang paling tinggi, villanya ini juga harganya yang paling mahal dari semua. Ya paling tinggi juga harganya. Iya, sekitar di 3,5 jutaan per malam. Kalau yang lain-lain di bawahnya, listnya ada di sini nih, teman-teman bisa lihat. Oke. Sebelum kita masuk, kita bahas dulu juga, ini di depannya ternyata ada area kolam. Ini kolam untuk berendam. Ini sebenarnya kayak jacuzzi gitu ya. Yap. Tapi bisa buat beramean. Ngomong-ngomong beramean, di sini itu kalau yang villa utamanya buat 6 orang. Jadi ya emang buat 6 orang doang sih. Ya emang buat 6 orang doang, karena kamarnya juga ada 3, 1 di bawah, 2 di atas. Dan emang di landscaping juga ya, cakep ya. Nih, bagian atasnya sini ada tanaman-tanamannya yang mengitari sekelilingnya. Terus ada batu-batuannya juga nih kayak gini nih. Dan kalau di sana tuh emang ya udah natural aja kan, pohon-pohonnya gitu. Ini landscaping dari Allah. Masya Allah. Sekarang kita masuk yuk Kita ke dalam. masuk dari sini. Oke, sekarang Nyonya Besar sudah duduk dia menikmati villanya. Nah, Hanya besar. kita villa tour lagi. Jadi ini kan masuk ke dalam area livingnya yang dikelilingi oleh jendela seperti yang teman-teman lihat dari luar. Terus di sebelah sini juga ada TV-nya. Cuman ini biasanya ada pertanyaan juga.
itu nggak ada alat karaoke-nya, nggak ada apanya kayak gitu ya. Kayaknya kalau di sini karena ini kan lebih ngejual kayak suasananya gitu kan, biar nggak yang berisik tenang. juga kali ya. Ya, setuju. Lebih ke situ, bukan villa-villa yang emang beramean buat Rame-rame Iya. berisik gitu nggak. Terus lanjut bagian sininya ini adalah area dining ya, yang memang kursinya untuk 6 orang, udah di 6 set kayak orang. gini. Bener. Nggak boleh ditambahin. Udah pas pokoknya. Jadi ini digeser dikit bisa nggak tambahin 1? Nah terus sebenarnya untuk amenitiesnya juga simple ya. Ini kan area kitchennya pun udah disediain beberapa alat-alat seperti microwave, ada sinknya di situ. Ada Terus coffee corner juga. coffee di situ. corner, ada kompor listrik, sama rice cooker ada. Jadi kalau mau masak-masak yang simple masih bisa sekali. Ada pancinya. Piring semuanya, Piring, peralatan segala masak, macem. makan ada di bawah. Pokoknya kalian buka-bukain aja. Oh ini kosong kalau di sini. Oke, sebenarnya ini juga cukup lega sih. Cukup Dan kalau lega. misalnya kita dari sini pun karena ini nggak ada sekatnya tuh bisa ngelihat view keluar juga gitu, tanpa batas. Dan ini bagian sininya, ini double high ceiling. Ini yang dari luar tadi kan pelananya gitu ya. Ternyata yang bagian sini bener-bener luas aja sampai atas. Nah ada satu fitur yang menarik. Ini adalah tungku perapian. Yang kita bisa request juga kalau mau dikasih kayu bakar terus dinyalain jadi bikin ruangan ini lebih hangat. Karena memang si cerobongnya ini nembus sampai atas. Tapi emang kenapa sih harus dikasih kayak gini? Karena tadi kita cek suhunya 19 derajat Celcius di sini. Jadi lumayan ya. Ada AC alami gitu loh. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini kalau misalnya ada dispenser juga. Nah, ini kalau misalnya ke sini, ini kelihatan ada pintu. Di sini tuh sebenarnya pintu yang menuju ke arah belakang. Coba bukain. Oh iya, kita buka ya. Tara. Tara. Dan kalau ngintip bentar ke sini, keluar. Nah, itu kita parkirnya di situ, guys. Jadi lumayan juga sih area parkirnya. Nah, yang sebelah sini ada satu pintu, ini kuduga adalah gudang karena dikunci buat nyimpen peralatan di villa aja. Kalau kita ke sini, nah ini nembus ke pintu. Yang samping. Iya, ini pintu sampingnya. Dan sama sih tembusannya ini tadi. Nah, di sini ada 2 pintu. Pintunya di sini kamu perhatiin nggak? Yap, Lebar loh. lebar. Lebar kan pintunya. Nah, ini tuh kamar tidur utama. Selamat datang di kamar tidur utama. Jadi kalau kamar tidur utamanya tuh kayak gini nih layoutnya, pas masuk langsung ketemu sama area untuk make up di sini. Emang sepanjang ini ya, jadi bisa buat naruh macam-macam juga nih di sini kan. Di belakang pintu ini sebenarnya adalah lemari, tapi dia lemarinya emang model terbuka kayak gitu teman-teman. Dan di bawah sini ada lemarinya juga yang tertutup buat nyimpan-nyimpan barang. Semuanya pokoknya ditaruh di sini. Oke, di balik dinding ini pastinya adalah area kasurnya. Nah, di sini tuh juga asik banget karena dari area tidur ini juga dapat view tuh. Jadi misalnya bangun tidur kita bisa langsung menikmati view yang ada di sini. Nah, di sini ada kamar mandinya. Di sini kamar mandinya paling spesial. Nah, ini kamar mandinya satu-satu kamar mandi yang ada bathtubnya di sini karena ini kamar tidur utama. Dan masih konsisten ya dengan warna birunya, sampai di kamar mandinya pun ada setengah keramik kayak gini warna biru. Terus ada jendelanya juga di situ jadinya nggak pengap. Oke. Kita lihat di sebelah, itu ada kayak powder room sih, kayak toilet umumnya lah bersama gitu. Sini di pintu kecil ini, nggak terlalu besar, dia hanya ada wastafel dan kloset duduk. Oke, sekarang kita lanjut ke atas. Mari kita ke lantai 2. Let's go. Kalau untuk area tangganya simpel aja ya. Ini dia ada satu void yang cukup tinggi, terus ada lightingnya di bagian samping-sampingnya dan juga ada jendela di sini jadi bikin terang. Oke, ada satu yang menarik tadi yang belum kita bahas adalah si plafon. Plafonnya ini dari PVC dan dibikinnya kan panjang-panjang kayak gini. Ada kesan garis-garisnya memperkuat desain farmhouse yang dari luar tadi loh. Nah, pas sampai atas ini kayak ada buat nongkrong ya. Ya, area nongkrong. Jadi buat ini nih malam-malam saling curhat gitu kan di sini. Cuman ini cuma cukup untuk 4 orang. Karena di atas ini emang buat 4 orang. Oh, oke. Bener kan? Bener sih. Kamar tidur ini buat 2 orang, kamar tidur ini juga buat 2 orang. Oke. Kesini dulu deh. Di situ juga ada ininya sih, balkon. Balkon. Tapi kita lihat dulu deh yang sini. Jadi di sini kalau untuk kamar tidurnya itu tuh dia twin, kasurnya 2 kan buat 2 orang. Jadi ini sebenarnya kayak kamar tidur anak gitu ya teman-teman. Dan dapat jendela juga di situ. Ada view-nya juga, pokoknya semua kamar itu dapat view keluar karena kan emang view-nya cakep ya. Dan di sini juga ada lemari pakaiannya terbuka tapi lebih kecil. Oke, terus di sini ada meja sebenarnya di sini ambalan sepanjang ini bisa buat naruh barang-barang. Nah, di sini tadi pas barusan masuk di pintu masuk belok kiri
ketemu sama kamar mandi. Untuk kamar mandinya tuh sebenarnya sama sih temanya sama yang di bawah, cuman bedanya di sini pakainya shower ya, nggak bathtub gitu. Oke, lanjut ke kamar tidur yang di sana. Oke, ini kita ke kamar tidur yang satunya. Ini pakainya kasur queen. Cuman ini tuh sebenarnya kamarnya juga simpel aja ya. Dari tadi ketika kita masuk villa ini, sebenarnya semua untuk perabotnya itu simpel. Karena memang yang dijual dari villa ini adalah view-nya yang luar biasa indah sekali. Lagi-lagi ada bukaan yang cukup luas di bagian sininya. Nah, kalau yang di sini lantainya dibeda ini. Agar kesannya lebih hangat, dia pakainya yang vinil seperti ini. Motif kekayuan. Nah, yang di baliknya situ ada untuk meja rias sama lemari kecil. Sama kayak yang tadi. Sama. Ini sebenarnya secara ukuran ruang sama dengan kamar yang ada di bawah. Cuman dia terasa lebih luas karena di sini tidak ada sekat. Dan kita lihat kamar mandinya. Ini unsut juga. Kembar lah ya, template juga. Ini dindingnya yang setengah ini pakai keramik yang motifnya biru. Terus atasnya cat aja. Ini untuk wastafelnya berada di pojokan. Ada klosetnya. Dan ada showernya, pastinya semua juga udah pakai water heater, jadi tidak kedinginan saat mandi. Oke, ngomong-ngomong kedinginan kayak gini kan ada water heater ya. Harusnya yang jarang mandi ya. Siapa yang jarang mandi? Ini yang megang kamera. Nih di bagian yang luarnya sayang banget tidak dikasih keset. Nih satu. Sini juga nggak ada keset. Bahkan air yang kalau hujannya agak deras airnya masuk ke dalam. Ini yang akses pintu sini juga tidak ada kesetnya. Sayang aja sih. Padahal kalau ada kesetnya tuh akan lebih nyaman ke tamu-tamu yang menginap. Sebenarnya serunya di sini tuh bisa menikmati alam, suasana alam yang tenang kayak gini. Kebetulan kan kita kesininya weekday. Terus paginya itu bener-bener berkabut yang cukup tebal. Jadi nggak kelihatan apa-apa. Wow, Masya Allah. Seru sih, cuman sepertinya perlu sedikit perhatian lagi agar tamu-tamu yang tidur di sini, yang nginep di sini itu jauh lebih nyaman. Wah, ternyata villa tournya cukup singkat ya. Karena memang simpel aja dalamnya. Tapi memang asik banget di sini, teman-teman harus nyobain deh. Jadi buat teman-teman yang mau booking, mau nanya-nanya seputar villanya, silakan cek di kolom deskripsi, kita cantumin semua informasinya lengkap di situ. Ya udah, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa subscribe channel kita, follow Instagram kita, dan TikTok kita juga. Nah, dia diem deh, diem baik. Asik nih di sini. Lebih cerah ya. Terus yang bagian bawahnya itu putih. Aku gimana aja nih, gitu. gini apa gini? Bingung. Ya, maaf. Ulangin. Gak apa-apa gitu lucu. Oh lucu ya, Lanjut. oke. Cuman bingung.